Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11D akan presentasikan hasil praktikum perancangan teknik industri 2, modul 11, 12, dan 13. Next, Indra. Yang beranggotakan saya sendiri, Aufa Hayu Zikra, dan rekan saya, Muhammad Rifandra dan Quadratul Khairi. Untuk kontennya itu ada 3 modul, modul 11 analisis sistem industri, modul 12 perancangan database, dan modul 13 pengembangan sistem informasi. Yang pertama modul 11. Poin pertamanya itu rencana perancangan sistem. Rencana pada perusahaan kami, yaitu perusahaan CV Sukamaju, melakukan perancangan sistem pemasaran. Sistem pemasaran digunakan perusahaan secara online. Konsumen perlu mengunjungi website perusahaan terlebih dahulu ketika akan membeli produk. Sistem online ini terdapat beberapa aktor, di antaranya manajer marketing, staf marketing, dan customer. Customer di sini akan membeli produk, akan mengunjungi website perusahaan, kemudian customer memilih menu katalog produk untuk melihat spesifikasi setiap variasi dan produk. Selanjutnya, customer memilih metode pembayaran dilakukan. Apabila produk telah sampai nantinya, perusahaan akan meminta feedback atau penilaian terhadap pelayanan perusahaan. Di samping itu, data-data yang diisi oleh customer dapat diakses oleh staf marketing. Selanjutnya, hasil dari data-data tersebut akan disampaikan kepada manajer marketing, yang juga dapat mengakses website perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi produk yang terjual. Selanjutnya, perancangan model sistem. Yang pertama yaitu bisnis proses. Untuk diagram bisnis prosesnya dapat dilihat pada slide berikut. Next. Diagram yang kedua yaitu konteks diagram, di mana di sini terdiri dari pusatnya itu sistem informasi pemasaran CV Sukamaju, dan ada customer, manajer marketing, dan staff marketing. Di sini terlihat alur dari kinerja masing-masing aktornya. Selanjutnya, identifikasi aktor dan use case. Rancangan use case sistem informasi pemasaran di CV Sukamaju. Yang pertama yaitu browsing situs, yang kedua membuka web perusahaan, yang ketiga melakukan login pada web perusahaan, yang keempat menambah, mengupdate, merubah, dan menghapus data produk, yang kelima melihat katalog produk, yang keenam memilih produk yang ingin dipesan, selanjutnya mengisi data pengunjung, selanjutnya melakukan pemesanan, kemudian melihat jumlah pengunjung, dan yang terakhir melaporkan target dan capaian kunjungan pada web perusahaan. Selanjutnya use case skenario. Untuk yang pertama customer ini tahap pertamanya yaitu browsing situs, membuka web perusahaan, melihat katalog produk, memilih produk yang ingin dipesan, dan terakhir melakukan pemesanan. Yang kedua itu staff marketing, browsing situs, membuka web perusahaan, melakukan login pada web perusahaan, menambah, mengupdate, merubah, dan menghapus data produk, dan yang terakhir melihat atau mengevaluasi katalog produk. Yang ketiga, manajer marketing, browsing situs, membuka web perusahaan, melakukan login pada web perusahaan, melihat jumlah pengunjung, melaporkan target dan capaian kunjungan pada web perusahaan. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram dapat dilihat pada gambar berikut, yang terdiri dari 3 aktor, yaitu customer, staff marketing, dan manajer marketing. Di sini juga sudah digambarkan diagram berdasarkan identifikasi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, use case diagram description, yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, identifikasi objek, kelas, atribut, dan metode. Di sini dijelaskan poin masing-masing dari kelas, objek, atribut, dan metode. Yang pertama yaitu login, di mana objeknya ada manager, staff, dan customer. Atributnya yaitu
ID dan password, dan metodenya itu input ID dan input password. Next. Selanjutnya yaitu activity diagram. Terdapat tiga diagram, yaitu registrasi staff dan manajer, login staff dan manajer, selanjutnya pembelian produk. Misalnya di sini yang registrasi staff dan manajer. Tahap awalnya itu masuk ke website, selanjutnya akan ditampilkan halaman awal, kemudian dilakukan input data yang diminta, kemudian verifikasi data, lalu akan ditampilkan menu utama. Next. Berikut merupakan gambar dari kelas diagram, sequence diagram, dan deployment diagram. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini dilihatkan terdapat 6 entitas, yaitu customer, order, pengelolaan, staff marketing, laporan, dan manajer marketing. Dan dapat dilihat hubungan dari masing-masing entitasnya. Dan masing-masing entitas terdapat key-nya, di mana yang customer itu username, untuk order yaitu ID order dan produk, dan yang manajer marketing yaitu username. Yang terakhir yaitu user interface, di mana user interface ini merupakan tampilan yang memperlihatkan sistem kepada pengguna. Di sini dapat dilihat user interface sign in pengguna dan registrasi customer dan sign in adminnya. Selanjutnya modul 12 yang akan dijelaskan oleh Kodrat. Oke, selanjutnya itu modul 12. Yang pertama itu ERD atau Entity Relationship Diagram sebelum normalisasi tabel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ova, ERD sebelum normalisasi tabel ini terdiri dari 6 entitas, yaitu customer, staff marketing, manajer marketing, order, pengelolaan, dan laporan. Berikut ini merupakan tabel normalisasinya. Nah, selanjutnya itu ada normalisasi tabel. Yang pertama itu ada unnormalized form pada tabel sebelumnya, Andra. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis. Untuk unnormalized form pada tabel ini diketahui jika tidak ada primary key pada tabel yang unik dan beda untuk setiap user. Pengguna nama sebagai primary key dapat menimbulkan error jika ada nama user yang sama. Terus untuk berikutnya ada first normal form. Pada tabel ini sudah ditambahkan primary key-nya yang berupa username atau user ID yang digunakan untuk membedakan satu user dan user lainnya. Terus berikutnya ada second normal form. Pada tabel ini sudah dipisahkan menjadi beberapa tabel dengan pertimbangan setiap tabel harus memiliki fungsi tertentu dan mudah diakses. Jika keseluruhan data berada pada satu tabel, maka data akan sulit diakses dan tidak terstruktur dengan baik. Next, Indra. Terus untuk selanjutnya itu ada third normal form. Pada bagian ini diambil beberapa bagian tabel pada tabel sebelumnya untuk dijadikan tabel baru yang dibutuhkan untuk database yang akan dibuat, yaitu reward penjualan. Terus untuk tabelnya itu dapat dilihat yang pertama itu ada 3NF data user, terus di sampingnya itu ada tabel 3NF data produk, terus di bawahnya ada 3NF data admin, terus di sampingnya ada 3NF data login manager, terus di sampingnya ada 3NF riwayat penjualan. Selanjutnya itu ada entity relationship diagram setelah normalisasi tabel. Rancangan ERD di CV Sukamaju setelah normalisasi tabel itu terdiri
terdiri dari 5 entitas, yaitu customer, admin, manajer marketing, produk, dan laporan. Berikut ini merupakan tabel ERD setelah normalisasinya. Nah, untuk berikutnya itu ada relasi tabel dan implementasi database. Setelah dilakukan pembuatan ERD setelah normalisasi tabel tadi, kemudian kita implementasikan pada software MySQL. Berikut ini merupakan tabel-tabel database-nya. Yang pertama itu ada database manager marketing. Terus di bawahnya ada database laporan, di bawahnya ada database produk, dan di bawahnya lagi ada database customer, dan terakhir itu ada tabel database staff marketing. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Andra. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 13, yaitu pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu aplikasi sistem. Nah, ini merupakan aplikasi sistem yang dibuat di CV Sukamaju. Ini login formnya, login form ini dipakai untuk login 3 jenis user. Yang pertama itu user biasa, konsumen. Yang kedua itu admin. Dan yang ketiga itu manager. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini merupakan tampilan jika terjadi kesalahan input data pada saat login. Nah, ini merupakan halaman manager. Ini cara untuk masuk halaman manager ini adalah dengan masukkan username dan password manager pada login form. Pada halaman manager akan ditunjukkan data-data statistik terkait website, terutama penjualan miniatur. Jadi yang untuk manajer ini isinya nanti dia bakal bisa nengok laporan dari penjualan, kayak rangkuman penjualan dari perusahaan. Nah, ini merupakan yang kedua itu halaman admin. Ini cara masuknya itu memasukkan username dan password admin pada login form. Pada halaman admin akan ditunjukkan data terkait website, terutama data pesanan miniatur. Nah, di admin ini bisa juga untuk mengubah beberapa data, nanti akan ditunjukkan halaman. Nah, ini merupakan halaman user. Di halaman user ini masuknya dengan cara masukin username dan password user pada login form. Pada halaman user akan ditunjukkan katalog barang. Itu 3 jenis barang. Dan terdapat fitur pemesanan barang. Nah, ini merupakan report. Nah, yang sedang Anda lihat adalah form pemesanan. Itu saat melakukan pemesanan tuh diinputkan nama pesan, produk, jumlah pesanan, sama lokasi pengiriman. Nah, ini merupakan tabel pesanan. Ini tabel yang dilihat sama konsumennya. Dia bisa edit ataupun menghapus dan menambah pesanannya. Next. Selanjutnya itu form update. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kalau mau mengubah pesanan tuh lewat form update. Selanjutnya tabel daftar pesanan admin. Nah, ini yang bisa akses cuma admin dan fungsinya itu mengkonfirmasi pembayaran, menghapus data riwayat penjualan jika tidak diperlukan lagi. Nah, ini merupakan rangkuman penjualan nih, manajer yang bisa nengoknya. Ini merupakan rangkuman penjualan yang dapat diakses oleh manajer. Itu untuk presentasinya. Saya akan melakukan running website menggunakan Google Chrome. Baik, jadi ini website yang kami buat. Untuk interface-nya mungkin karena pakai Chrome agak beda dengan yang pertama kali dibuat. Karena memang untuk pas di Chrome dan di Firefox itu agak beda. Jadi ya langsung saja kita coba untuk masukin akun. Yang pertama itu akun user. Ini Lala00. Nah, dia bisa login ke dalam websitenya. Nah, setelah itu ada 2 menu di bawahnya, itu pesan produk kami dan lokal.
Kita coba klik pesan produk kami. Nah, ini bisa bikin pesanan, edit, delete. Nah, kita coba bikin pesanan dulu. Nama pesannya anggap nama saya sendiri, Andra. Produknya M01, jumlahnya 3, lokasinya di Jambi. Oke, kita klik add. Oke, untuk pesanan yang baru sudah ada di bawah sini, dan itu bisa saya edit. Misalnya saya mau ubah jadi produk M2, sudah teredit jadi produk M2. Nah, untuk itu setelahnya itu ada menu edit dan delete. Yang delete nih bisa untuk menghapus data. Kalau kita klik delete, hilang untuk data yang tadi. Kalau klik delete lagi, anggap kita ada yang data ajeng. Oke, bakal hilang. Jadi back to home, balik ke halaman yang tadi. Nah, itu untuk akses yang bisa dilakukan oleh si user. Kita klik logout. Selanjutnya, misalnya kita masukkan akun admin. Berarti ada kesalahan. Itu kalau ada kesalahan timbul ya, incorrect username and password. Oke. Ini merupakan halaman admin N1, admin 1N. Kita tengok pesanan. Nah, untuk admin ini ada 2 menu. 2 fitur, yaitu untuk konfirmasi dan delete. Misalnya kita mau konfirmasi dari yang Andra sudah melakukan pembayaran, kita klik konfirmasi. Maka statusnya dari yang 0 tadi jadi 1. Dan misalnya kalau kita klik delete, nanti semua data yang sudah terkonfirmasi itu bakal terhapus. Oke. Back to home, kita log out. Sekarang untuk add yang jenis terakhir yaitu manager. Ini akun manajernya, kita klik login. Nah, ini ada 2 menu, rangkuman sama logout. Kita klik rangkuman. Nah, ini ada rangkuman dari penjualan, yaitu pembelian total untuk 1, pembelian M01 itu 0, M2 0, dan M03 0. Kita back to home dan logout. Dan itu merupakan website yang kami buat. Itu terdiri dari 3 jenis user dan memiliki fitur masing-masing. Dari penjelasan tersebut saya rasa cukup, dikembalikan lagi ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11D PTI 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.